Pemirsa, masih dalam kabar khusus pelantikan kepala daerah serentak. Ini sesaat lagi, yakni pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya para kepala daerah mulai dari gubernur, wakil gubernur, kemudian juga wali kota, wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati akan menuju ke Istana Negara Jakarta dari Monas, Jakarta. Ya, kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Siti Zuhro dan juga Ustadz Dasat Latif. Nah, saya ingin ke Ibu Siti Zuhro terlebih dahulu, Bu. Ini kan kalau melihat dari makna, bisa jadi ini merupakan penyamaan persepsi begitu ya dari seluruh pemimpin di daerah di se-Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kira-kira kalau tujuan utama dari Presiden Prabowo Subianto sendiri mengumpulkan semuanya, melantik, kemudian nanti juga akan ada retret di Magelang, Jawa Tengah. Itu tujuan utamanya sebenarnya seperti apa sih, Bu? Iya, tentu tidak mungkin tidak ada maksud yang utamanya gitu ya. Saya melihat memang ada obsesi yang sangat besar dari Pak Prabowo sebagai presiden itu untuk membawa Indonesia ini maju. Lah, tentu ada kesadaran yang luar biasa kalau kita baca pelan-pelan gitu. Seperti apa 8 program unggulannya Asta-Citanya itu jelas, bahkan di situ disebutkan membangun dari desa dan dari bawah kan gitu. Berarti tidak mungkin Indonesia ini menyongsong 2045 Indonesia emas yang digadang-gadang seperti itu tanpa membangun daerah-daerah. Lah, daerah-daerah ini memang wajib maju kan gitu. Lah, untuk wajib maju maka pembangunan yang dilakukan antar tingkatan pemerintahan tadi itu, antara pemerintah nasional, provinsi, kabupaten, kota, ini harus integrated gitu ya. Integrated dan solid gitu, dan betul-betul lebih mengedepankan kerjasamanya, baik itu kerjasama antar daerah maupun kerjasama antara daerah dengan pemerintah nasional atau pemerintah provinsi. Jadi kayak kabupaten, kota itu kerjasama antar mereka gitu ya, kabupaten. Lalu kabupaten dengan provinsi, lalu juga bisa kabupaten provinsi dengan pemerintah nasional. Lah, itu yang diharapkan sehingga pola relasi yang seringnya kita menyaksikan kurang harmonis tadi itu bisa terjembatani dengan cara-cara yang mungkin melalui retreat gitu ya, yang akan di Magelang nanti itu kan kita melihat ya sekarang seperti apa mereka berbondong-bondong datang lewat Monas, lalu ke Istana, nanti akan ke sana. Itu ada nuansa baru gitu ya, mereka saling berfoto, berkenalan, berasik masuk dan sebagainya. Nah, tentu ini belum ke masalah yang substansi, baru yang masalah-masalah yang sifatnya kayak rekreasi kan gitu. Tentu ini akan memberikan satu nuansa baru yang diharapkan nantinya memberikan satu muatan substansi ya, perspektif baru yang dimana baik kabupaten, kota, provinsi itu ditarik ke nasional. Ini kita semua bareng ya, semua tingkatan pemerintahan menghadapi apa tantangan Indonesia ke depan, baik secara domestik maupun tantangan yang internasional kan gitu. Jadi dipahamkan gitu ya. Jadi filosofinya itu mulai bangkitkan kembali, memahamkan bagaimana memahami itu secara filosofis, secara teksnya gitu ya. Kita punya 4 konsensus dasar, lalu secara konteks ya, kekinian Indonesia. Lah, itu semua yang nantinya bisa menjadi modal gitu ya, para kepala-kepala daerah untuk lebih fokus pada membangun daerahnya. Jadi kalau provinsi ini kan beda dengan pemerintah di kabupaten dan kota. Provinsi itu lebih pada nantinya adalah lebih koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten kota yang ada di wilayahnya itu ya. Nah, sementara pemerintah nasional melalui Kemendagri itu melakukan hal yang sama, yaitu koordinasi, pembinaan, pengawasan kepada provinsi semuanya dari Sabang sampai Merauke, provinsi kepada kabupaten kota di wilayah masing-masing kan gitu. Nah, itu nanti maka diharapkan pembangunan yang mengarah ke Indonesia emas tadi itu dilakukan secara rapi, secara kontinem utuh gitu ya, dari nasional sampai ke daerah.
bahkan sampai desa, turun sampai desa. Jadi Pak Prabowo tidak berhasil kalau desanya juga masih tidak maju kan gitu. Ya Bu Siti, ini kita sambil melihat nih nampaknya iring-iringan atau rombongan dari para calon kepala daerah ini sudah mulai bergerak ya dari Monas. Bahkan ini tadi terlihat dari gambar yang kami dapatkan dari lapangan ini. Nah, iring-iringan marching bandnya sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta nih pemirsa, di mana Anda bisa melihat bagaimana kemeriahannya ya. Ibu melihatnya nih, ini kan marching band terlebih dahulu mengawali rombongan dari para calon kepala daerah, kemudian disusul di belakangnya ini ada rombongan kelompok dari para gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota. Nah, ini menarik sekali ya, mereka harus berjalan nih pagi-pagi dari Monas ke Istana, Bu. Tapi ini yang menarik juga selain prosesi pergerakan mereka dari Monas ke Istana, ini kan momen digelar serentak pelantikan kepala daerahnya. Sebenarnya ini efisien atau justru tidak efisien, Bu? Melihatnya seperti apa? Apakah ini berkaitan dengan efisiensi? Karena kan hanya sekali saja nih berarti dilakukan pelantikan sekali di istana saja oleh Presiden. Iya, kalau semuanya dikelola secara terpusat ya, ini kan Kemendagri yang punya gawe, yang biasanya dilakukan juga di Lemhanas, maka disatukan di situ, hostnya adalah Kemendagri kan begitu ya. Jadi menurut saya memang secara hitung-hitungan nominal gitu ya, dana anggaran yang digunakan tuh jauh lebih kecil gitu ya. Jadi bukan menghambur-hamburkan uang yang menjadi indikatornya, tapi bagaimana efisiensi itu bisa menghadirkan substansi ya, pembekalan yang substantif untuk para kepala daerah. Tadi kan Ustaz Daas mengatakan bagaimana kok ada konflik, kok pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya, baik itu di level provinsi, kabupaten maupun kota. Lah iyalah, karena memang sebetulnya di konstitusi tidak diamanatkan untuk berpasangan langsung paket kan gitu. Di konstitusi jelas sekali disampaikan di situ dituliskan di pasal 18 ya, poin 4 kalau nggak salah. Gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Jadi tidak ada pasangannya, tidak ada pakai wakil. Nah, ketika itu dipaketkan seperti itu, apalagi koalisi itu background masing-masing dari kepala maupun wakil kepala daerah itu sangat beda gitu ya, kepentingan juga beda dan sebagainya. Disitulah sebetulnya, apalagi kalau kawinnya itu berpasangannya itu spontan. Disitulah maka ketidakharmonisan antar mereka itu sangat fragile. Dan kita melihat itu bisa tidak sampai setengah tahun sudah terjadi pecah kongsi, 1 tahun dan sebagainya. Dan bahkan di Jakarta dulu juga pernah terjadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang harus diberikan muatan-muatan tambahan yang sifatnya memang orientasinya kepada memahami apa makna hakiki dari menjadi kepala daerah dan menjadi wakil kepala daerah. Itu sangat penting ya menurut saya, karena supaya nanti fokusnya, apalagi mereka akan bekerja di era di mana anggaran tidak berlebihan. Itu dia. Oke, Ibu ditahan dulu ya soal anggaran, nanti saya akan tanya lebih lanjut. Tapi saya ingin ke Ustadz Das Atlatif terlebih dahulu. Ustadz, ini selain serentak pelantikannya, ini juga menjadi momen seluruh rakyat Indonesia ini menyaksikan langsung bagaimana para pemimpin-pemimpinnya dijadikan berada di satu tempat, terus kemudian disiarkan juga di seluruh Indonesia. Ustadz Das Atlatif, kira-kira ini lebih banyak manfaat atau mudorotnya nih Ustadz? Dan kira-kira bagaimana kemudian tantangan ke depannya dari para pemimpin bangsa ini? Ya pasti manfaatnya jauh lebih banyak ya. Manfaat buat kepala daerah, dia merasa terhormat, dilantik di istana negara, dilantik sama presiden. Dari segi psikologis dia merasa ada merasa marwahnya diangkat. Yang kedua, dia merasa terpublikasi secara nasional. Jadi pasti jauh lebih banyak faedah daripada mudaratnya. Nah, kemudian tantangan ke depannya, saya setuju dengan Ibu tadi bahwa harus menyatukan visi misi, harus menyamakan persepsi. Nah, persepsi itu samanya gampang sekali. Lihat undang-undang. Undang-undang itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan ada 4 alinea. Di alinea keempat itu, di situ dijelaskan secara terang benderang ditulis
bahwa negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kita tidak egois. Ada ketiga, garis ketiganya adalah ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan kemakmuran. Nah, kemudian di akhir alinea keempat itu, inilah yang menjadi cita-cita negara, Pancasila. Artinya apa? Apapun programnya, apapun visi misinya kepala daerah, mau dia pusat, tingkat presiden, sampai kepala desa, maka dia tidak boleh lepas dari 5 hal ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bikinlah program yang tetap membuat rakyatmu bertuhan. Dan kalau rakyat bertuhan, insya Allah tingkat kriminalitas akan berkurang, ya, ketaatan terhadap pemerintah akan baik. Kemudian setelah ketuhanan yang Maha Esa, kalau 5 Pancasila ini, kalau bagi saya, karena saya aktivis dakwah, tentu selalu melihat persepsi berdasarkan agama. Baik, Pancasila ini adalah sangat konsep Islami, yaitu maqasidul syariah. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu sejalan dengan hifzuddin, memelihara agama. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kepala daerah harus menciptakan sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Jadi, nah, kalau ini dilakukan, maka selain dia dapat popularitas, insya Allah bisa 2 periode. Selain itu dia bisa dapat dunia sampai akhirat. Iya, Ustadz ditahan dulu Ustadz. Kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi terkini di lapangan antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka Jakarta. Tempat di mana para calon kepala daerah ini akan dilantik oleh Presiden. Kita akan tanyakan langsung kondisi terkini di sana bersama dengan reporter Ikra Anggana. Ikra, silahkan. Ya baik, selamat pagi Fada ini dan juga pemirsa. Saat ini kita saksikan bersama sekitar 961 orang pejabat kepala daerah ini satu demi satu perlahan tapi pasti sudah mulai memasuki Istana Negara Jakarta. Di mana jika kemarin para kepala daerah ini sudah berlatih baris berbaris, nampaknya sangat dipakai hari ini karena memang para kepala daerah ini berjalan ke dalam istana dengan sangat rapih, dengan sangat kompak semuanya. Dari situasi yang kami lihat menggunakan pakaian dinas lengkap sesuai dengan pakaian yang akan dikenakan pada saat menjabat nanti ketika sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta hari ini. Jika kami melihat situasinya, memang saat ini kami tengah berada di area tengah antara Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Di sini dipasang panggung yang cukup besar, di mana di serambi-serambinya ada tamu undangan yang juga menyaksikan dari prosesi pelantikan kepala daerah serentak hari ini. Ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa terdapat 6 perwakilan kepala daerah nantinya yang akan maju ke depan, yang akan menjadi perwakilan dari prosesi seremonial yang akan dilangsungkan langsung hari ini. Ke-6 perwakilan kepala daerah ini diantaranya adalah, pertama ini adalah Gubernur Lampung, yang kedua ini adalah Gubernur Maluku Utara, yang ketiga ini adalah Bupati Merauke, yang keempat Bupati Karangasem, yang kelima ini adalah Wali Kota Singkawang, dan keenam ini adalah Wali Kota Manado. Di mana keenam perwakilan kepala daerah ini akan maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana keenamnya juga dipilih berdasarkan perwakilan agama yang ada di Indonesia. Nanti setelah dia ambil secara simbolis, dilantik secara simbolis, akan juga ada agenda penyematan tanda pangkat kepada kepala daerah yang juga disematkan kepada 6 perwakilan daerah ini mewakili seluruh kepala daerah yang hadir di Istana Negara Jakarta. Dan situasinya ini sedang ditata menjadi lebih rapih lagi. Jika di barisan depan ini merupakan barisan gubernur, sekitar 6 baris di belakangnya ini merupakan barisan bupati maupun wali kota terpilih pada pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Prosesi saat ini masih terus berlangsung. Rencananya memang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini memang acara sendiri akan diisi oleh yang sudah saya sebutkan tadi, pelantikan secara seremonial,
dan nanti akan ada pengarahan ataupun amanah dari Presiden Prabowo Subianto yang akan disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Fahda ini dan juga pemirsa, momen pelantikan pilkada serentak kepala daerah ini menjadi babak baru tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, di mana yang disampaikan oleh Yusuf Permana, Deputi Biro Pers Media Protokol Istana, ini menyampaikan juga momen ini adalah momen yang sangat bersejarah yang juga menjadi suatu bentuk komitmen bagi kepala daerah yang efisien, yang transparan, dan ke depan akan terus berorientasi kepada pelayanan publik yang lebih baik. Kita lihat bersama 3 serambi ini sudah diisi, mulai dari kiri, tengah, dan juga kanan. Ini sudah mulai dipadati oleh seluruh kepala daerah terpilih. Dan masih terus berlangsung prosesnya hingga saat ini. Fahda. Kira pukul berapa pembacaan sumpah jabatan akan dilakukan? Jika mengacu pada pernyataan Menteri Sekretaris Negara ataupun pihak istana ini menyampaikan bahwa upacara pelantikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. 961 orang pejabat kepala daerah, 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati yang sudah kita lihat bersama mulai berjejer membentuk barisan di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana tadi nanti kita saksikan bersama dari susunan acara sendiri. Pertama akan ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian disusul pembacaan keputusan Presiden atau Kepres dan keputusan Mendagri. Yang ketiga ini informasinya akan ada pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah. Selanjutnya akan diikuti dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara atau penandatanganan BAP. Yang keenam ini adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terdapat 2 kali lagu kebangsaan yang akan dinyanyikan bersama dengan kepala daerah se-Indonesia ini. Dan yang ke-7 ini informasinya pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang nantinya akan hadir, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jumlah total peserta informasinya sebanyak 2.559 orang. Sementara yang kita saksikan bersama saat ini memang sudah disiapkan tenda di kawasan Monas yang menampung 2.500 orang. Dan jika kita sudah melihat bersama juga tamu undangan juga sudah pada datang, mulai dari anggota DPR RI, anggota DPRD se-Indonesia perwakilannya. Baik, dan Ikra. Ada juga gubernur ataupun pemerintahan Provinsi Aceh yang sudah datang di Istana Negara Jakarta. Ya, Fada. Ya, jadi para gubernur ini sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta yang masih akan dilanjutkan dengan rombongan dari wali kota dan juga bupati. Terima kasih Ikra, nanti kami akan kembali menyapa Anda, namun kabar khusus harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda.